Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Salam guru penggerak. Saya, Yonki Dwi Irawan. Calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jember. Berasal dari SDN Puger Kulon 01. Pembimbing kelas 250 Kabupaten Jember. Pengajar praktik Ibu Yeni Arti, SPD, dan fasilitator Bapak Budi Supraitno, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik terhadap rekan sejawat untuk tugas modul 2.3. Bersama saya Ibu Ismi Fauzia, guru kelas 4. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Ibu. Oke, tidak apa-apa, monggo Pak. Karena sudah 2 hari kemarin saya juga sudah berbicara dengan Ibu bahwasanya saya akan mengadakan coaching supervisi akademik. Jangan bisa menonton sih. Tahu kok ya. Terus ya. Mana melo iki ya. Melo iki. Sakjane iki intine sampean takon apa sih, Mas? Takon Sampean atene ngajar. Sama atene ngajar. Tak takoni, sama atene ngajar opo? Materine opo? Kok sampean ra ono kene wis ono kabeh wis siap wis. Ndak bekne Mas lho saiki bekne reken alami lah. Aku sing bingung. Ya sing pertanyaan. Aku bingung. Ya, ya. Iya. Yes. Bu Ismi, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Ismi kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Bu Ismi ini. Untuk supervisi akademik ini akan terbagi menjadi 3 tahap Bu Ismi. Ada tahap pra-observasi, selanjutnya yaitu nanti observasi, dan yang ketiga nanti itu pasca observasi dengan Ibu pengajar praktik. Pada pagi hari ini Bu Ismi kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi, di mana kita mempunyai harapan yang sama, yaitu kita bisa berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan dari Bu Ismi dalam melaksanakan supervisi nantinya, dan juga supaya lancar Bu Ismi, biar tidak ada hambatan. Karena tentunya ini untuk meningkatkan kemampuan Bu Ismi juga dalam bidang akademik, biar juga pengetahuannya Bu Ismi, jadi nanti juga berbagi pengalaman dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita ini Bu Ismi, pada pagi hari ini bolehkah saya itu ingin tahu Bu Ismi, harapan dari Bu Ismi kita bertemu pada pagi hari ini itu apa? Ya, saya senang sekali Pak. Saya bisa bekerja sama dengan Bapak. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya bagaimana proses pembelajaran kelas. Dan saya ingin berdiskusi sama Bapak mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan. Baik Bu, jadi gini, berarti kita ini berdiskusi terkait persiapan Bu Ismi dalam pelaksanaan supervisi nantinya ya. Kalau boleh tahu nih Bu Ismi, Bu Ismi akan menyampaikan materi tentang apa besok? Kami akan belajar tentang pelajaran IPAS, topik tumbuhan sumber kehidupan,
Jadi nanti kami akan belajar tentang mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Jadi nanti mengidentifikasi bagian tumbuhan gitu. Nggih, nggih, Pak. Terkait dari materi mengidentifikasi bagian tumbuhan tersebut, Bu Ismi, tentunya Bu Ismi nanti mempunyai tujuan pembelajaran. Nggih. Nah, kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran nanti, Gus? Nanti saya akan memberikan kegiatan dengan mengamati gambar. Peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan, dan dari bagian-bagian tumbuhan dengan bagian-bagian tubuh dari tumbuhan dengan percaya diri dan dengan observasi langsung peserta didik dapat memahami fungsi dari bagian-bagian tumbuhan dengan tepat. Oke, luar biasa itu Bu Ismi. Nanti tujuan pembelajaran ini area apa yang akan dikembangkan Bu Ismi? Ya, seperti tadi kan tujuan pembelajaran saya yang pertama itu kan mengamati. Jadi dengan mengamati mereka mampu mengetahui langsung bagian tumbuhan. Nanti mereka juga akan mencatat informasi yang baru juga mengenai materi ini. Terus kedua, dalam tujuan ini mengamati, nanti mereka melakukan pengamatan bersama kelompok mereka. Dengan begitu mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan diskusi kelompok tersebut. Jadi nanti itu ada kerjasama ya Bu Ismi? Iya. Ada kerjasama yang baik antara teman-temannya. Iya. Oke, jadi area yang dikembangkan oleh Bu Ismi nanti pertama yaitu pemahaman siswa, dan yang kedua supaya anak bisa berkolaborasi, saling berdiskusi antara satu dengan teman yang lainnya. Luar biasa itu sekali Bu Beni. Kalau boleh tahu saya ini Bu, yang dipersiapkan untuk supervisi nantinya Bu, apa saja itu Bu? Seperti ini Pak, ini ada rencana pelaksanaan pembelajarannya. Saya membuat RPP berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan budaya positifnya. Seperti yang Bapak beri bimbingan kemarin, bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam RPP saya. Selain RPP ini, saya juga menyusun LKPD dan saya buat dalam dalam tiga kelompok. Nah, jadi nanti berbeda-beda Pak. Mereka mendapatkan LKPD-nya. Saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya berikan. Saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya. Bentuk asesmennya ada 3 kelompok yang akan saya gunakan untuk menilai mereka pada saat bekerja, nanti pada saat belajar. Alhamdulillah sekali. Kalau boleh tahu nih Bu Ismi, strategi apa yang Bu Ismi gunakan di RPP ini untuk pembelajaran besok? Kita akan belajar tentang materi mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Jadi strateginya ini Bu, Pak, saya mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal, ya saya minatnya apa bingung apa balik meneng ya. Kita akan belajar tentang materi mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Jadi strateginya ini Pak, saya mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal ya saya lakukan, ternyata siswa saya ini gaya belajarnya ada 3 kelompok. Jadi siswa saya ada yang minatnya auditori, visual, dan kinestetik. Nah, untuk ketiga kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajarannya itu berbeda-beda Pak. Misalnya kalau secara visual mereka akan mengamati bagian-bagian tubuh tumbuhan. Murid audio membaca bersama pada tampilan infokus. Fungsi dari bagian tubuh tumbuhan, kemudian guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu bagian-bagian tumbuhan. Bersama
menyanyikan lagu bagian-bagian tumbuhan bersama. Sedangkan di kelompok kinestetik, karena mereka aktif yang luar biasa dengan mengajak peserta didik menjelajahi di sekitar lingkungan sekolah, menemukan berbagai macam bentuk akar, batang, daun, dan tumbuhan lainnya. Baik, jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Luar biasa sekali, rasanya sudah tidak sabar ingin melihat pembelajaran Ibu Ismi nantinya. Setelah saya mendengar nih Bu, persiapan dari Bu Ismi dan juga strategi yang sudah Bu Ismi sampaikan, sampai alat peraga juga sudah disampaikan tentang pembelajaran diferensiasi nanti. Jadi kapan ini Bu kira-kira proses pembelajaran tersebut bisa dilakukan? Dari rencana pembelajaran yang saya buat ini, mungkin hari Jumat besok Pak, saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Oh, jadi besok di hari Jumat ya Bu Ismi, saya akan datang kembali di kelas Bu Ismi untuk melaksanakan supervisi. Jadi nanti saya akan melihat-lihat hal-hal apa yang sudah terjadi di kelas Bu Ismi nantinya. Kemudian setelah itu nanti ada percakapan kembali Bu Ismi. Jangan lupa seperti yang tadi yang saya sampaikan, yaitu pasca observasi yang juga nanti didampingi oleh Ibu pengajar praktik. Sebelum kita akhiri nih Bu Ismi, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada pagi hari ini? Saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok seperti model, strategi pembelajarannya, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di Jumat mendatang. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selanjutnya mari kita bernyanyi lagu Lihat Kebunku. Di sini sudah bisa apa belum? Menyanyikan lagu Lihat Kebunku? Nah, ayo kita menyanyi bersama-sama.
bagian tumbuhan. Saya ulangi. Fungsi batang mengedarkan air dan zat mineral ke seluruh apa tadi? Ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, tanya lagi, apa fungsi akar tadi? Fungsi akar yang mengedarkan tadi apa? Batang, bukan akar. Ayo, apa fungsi akar? Untuk menyerap air dan zat mineral dari dalam tanah. Kalau yang mengedarkan itu fungsinya dari apa? Ya, dari batang. Sekarang fungsi daun. Fungsi daun ini untuk proses fotosintesis. Kenapa daun ini tempat untuk proses fotosintesis? Karena daun ini memiliki zat klorofil. Memiliki zat klorofil. Zat klorofil atau zat hijau daun. Ini adalah fungsi daun, tempat proses fotosintesis. Apa itu proses fotosintesis? Proses fotosintesis itu proses pembuatan makanan sendiri yang dilakukan oleh daun. Lalu fungsi dari buah. Fungsi dari buah adalah tempat menyimpan cadangan makanan atau tempat menyimpan cadangan biji untuk ditanam. Terus ada lagi fungsi bunga. Fungsi bunga ini sebagai alat perkembangbiakan. Alat perkembangbiakan ada dua. Ada dua, yang pertama yaitu benang sari, yang kedua putih. Benang sari ini apa? Alat kelamin jantan. Ya, alat perkembangbiakan jantan. Putih alat perkembangbiakan betina.
bagian dari tumbuhan. Ya Isa. Daun, bunga, biji, akar, buah. Ya betul. Fungsi-fungsinya sudah bisa kan tadi? Sekarang kita menyanyikan lagu bagian-bagian tumbuhan. Guru akan memberikan contohnya. Fungsi bagian tumbuhan: akar yang menguatkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Coba kalian lihat lagunya ada di buku paket halaman 4. Ada juga si daun hijau, punya helai dan tangkai. Terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. Batang yang mengedarkan air dan zat mineral dari akar ke semua bagiannya tumbuhan. Bunga sebagai alat apa? Alat perkembangbiakan. Buah simpan cadangan untuk ditanam. Bisa? Ayo nyanyikan lagu bagian-bagian tumbuhan 1, 2, 3. Ulangi dengan semangat dalam menyanyi 1, 2, 3. Ini nanti tulis ya nomor, nama bagian tumbuhannya, terus fungsinya ditulis ya. Jelas? Tumbuhan, akar yang menguatkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada juga si daun hijau, helai dan tangkai. Terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. Tanaman ya. Di sini ada bagian-bagiannya sendiri. Di sini ada akar. Ini akar. Bisa terlihat? Sudah lihat akarnya? Akar. Terus yang ini batang. Batang. Ini daun. Daun. Bunga. Dan
gambar bagian-bagian tumbuhan ke dalam LKPD. Lalu di situ kalian tulis fungsinya dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Sudah jelas? Kalian kerjakan secara berkelompok. Ya. Tepuk tangan untuk nomor 2.
dari materi yang kita pelajari mulai awal sampai akhir, bahwa tumbuhan itu memiliki bagian-bagiannya dan memiliki fungsi yang berbeda. Kita ulangi, akar fungsinya untuk apa? Ya, menyerap dan mineral dan air. Terus fungsi batang mengedarkan apa? Mengedarkan air dan mineral ke seluruh bagian tumbuhan. Terus fungsi daun sebagai tempat proses fotosintesis. Fungsi bunga sebagai alat pembangkitan. Fungsi biji sebagai tempat yang menyimpan cadangan makanan. Dari itulah adalah kesimpulan materi yang kita pelajari untuk pagi ini. Sekian, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Husni dan Ibu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Husni? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Husni, sekarang kita berada di tahap 3 setelah sudah melaksanakan praobservasi pada Jumat kemarin. Nggih. Dan minggu selanjutnya kan kita juga mengadakan observasi nggih Bu Husni nggih. Nggih, betul. Nah, dalam hari ini pada siang ini kita melaksanakan pasca observasi. Dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ismi terkait dengan jalannya observasi kemarin atau pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas Bu Ismi. Nah, tujuannya di mengevaluasi ini sejauh mana dan bagaimana perasaan Bu Ismi terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung. Perasaan saya karena saya ini kan belum pernah diobservasi di kelas Pak. Jadi itu perasaan saya itu agak sedikit tegang. Nah, itu yang saya alami. Alhamdulillah semua itu berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu Ismi ya sudah berjalan dengan baik. Jadi begini Bu Ismi, bisa tidak Bu Ismi itu menceritakan kembali area mana yang perlu dikembangkan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Bu Ismi lakukan dalam pembelajaran tersebut? Area yang saya kembangkan di kelas adalah literasi dan kegiatan kolaborasi siswa, dan langkah-langkah awal yang saya lakukan adalah saya membuat modul ajar yang berdiferensiasi dan sudah terintegritas dengan KSE Pak. Di samping itu di dalam kelas saya juga akan membuat kelompok kecil berdasarkan gaya belajar siswa. Baik. Jadi area pengembangannya nanti itu pada kegiatan literasi dan kolaborasi ya Bu Ismi. Betul Pak. Nah, menurut Bu Ismi sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan atau itu sudah sesuai harapan atau tidak itu Bu Ismi? Alhamdulillah semua itu sudah berjalan dengan baik Pak. Namun ada sedikit gangguan dan kendala. Jadi alhamdulillah ya Bu Ismi sudah berjalan baik, walau masih ada sedikit kekurangan tersebut. Nah, menurut Bu Ismi kendala apa yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran tersebut? Kendala yang saya hadapi ini pada saat pembelajaran ini ada siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran Pak. Di situ saya sulit dalam memanajemen waktu. Mengapa kira-kira itu Bu Ismi hal itu terjadi Bu Ismi? Dari siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran itu saya tanyakan kepada mereka, di situ anak-anak ini belum sarapan Pak. Jadi pembelajarannya agak sedikit terganggu konsentrasinya dalam belajar. Nah, masalah manajemen waktu ini karena saya sulit dalam manajemen waktu itu,
pada saat pembelajaran tiba-tiba waktu sudah bel istirahat. Sedangkan pembelajaran ini masih berlangsung. Dan anak-anak itu dalam mengerjakan tugas ini memerlukan waktu yang sangat lama, Pak. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut, solusi apa nih yang kira-kira menurut Bu Ismi tepat dalam menangani masalah tersebut? Untuk masalah yang pertama adalah anak-anak ini belum sarapan. Mungkin saya akan lebih menyampaikan kepada mereka betapa pentingnya sarapan pagi sebelum berangkat sekolah agar konsentrasi belajar mereka lebih fokus. Yang kedua, masalah manajemen waktu, mungkin saya akan membuat durasi dalam setiap kegiatan. Nah, durasi ini saya harus bersepakat atau kesepakatan dengan mereka, Pak. Nah, di situ mungkin dengan itu saya bisa lebih efektif dalam manajemen waktu. Baik, jadi Bu Ismi akan mengingatkan kembali Bu Ismi kepada siswa betapa pentingnya sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah dan menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas bersama siswa tersebut. Baik, semoga dapat terrealisasi Bu Ismi dan dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Bu Ismi tadi harapkan. Jadi kalau boleh saya tahu Bu Ismi, kapan nih Bu Ismi mau melakukan apa yang telah Ibu Ismi rencanakan tadi? Tentunya lebih cepat lebih baik, Pak. Nah, ini besok mungkin saya akan menyampaikan kembali untuk sarapan dulu sebelum berangkat sekolah, dan saya akan setiap harinya akan berupaya memanajemen waktu dengan baik, Pak. Baik sekali Bu. Jadi terima kasih atas jawaban-jawabannya Bu Ismi. Semoga semua rencana Bu Ismi dapat terrealisasi dengan baik sesuai harapan. Baik, sekarang saya minta Ibu PP untuk memberikan umpan balik tentang percakapan pasca observasi ini. Terima kasih. Luar biasa Bu. Lega ya, Pak Yongki juga itu sudah melakukan beberapa tahap, mulai dari pra-observasi sampai dengan kegiatan hari ini pasca observasi. Pak Yongki sudah melakukan kegiatan dengan sangat luar biasa. Pak Yongki sudah mengajak Ibu Ismi selaku guru yang diobservasi untuk merefleksikan dirinya, sehingga Bu Ismi bisa merefleksikan apa yang awalnya panjenengan sampaikan, fokus saya nanti mau ini. Bu Ismi sudah bisa menilai sendiri, sudah berhasil atau belum. Dan Pak Yongki juga sudah berhasil mengajak Bu Ismi untuk arah tindak lanjutnya Bu Ismi nanti ke depan apa, begitu. Jadi percakapan pasca observasi yang dilakukan Pak Yongki sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Mudah-mudahan tidak hanya kepada Bu Ismi, nanti kegiatan seperti ini bisa dilakukan kepada Bapak Ibu guru lain. Tujuannya adalah untuk merefleksikan apakah pembelajaran yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai dengan fokus yang ingin kita sampaikan atau belum. Jadi tidak bermaksud untuk menggurui begitu ya Pak Yongki. Hanya kalau dari penilaian diri kita sendiri mesti wis apik aku ngulangi kan begitu ya. Tetapi ketika kita saling kolaborasi, bergantian saling mengobservasi, tujuannya adalah untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih Bu sudah memberikan umpan balik, dan kepada Bu Ismi juga saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan tanggapan. Semoga kegiatan pasca observasi kita hari ini dan juga akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dari mulai percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kembali ya Bu Ismi. Sami-sami Pak. Dan pada Bu Yeni juga saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.